Kembali lagi kita di Ganesha Speak and Java. Yeay, berikan aplaus untuk kita semua. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Baik dong. Kembali lagi kita di podcast. Nah, kali ini podcastnya session kedua. Podcast yang kemarin, session pertama, pasti diisi oleh hostnya yang cantik dan ganteng, Kak Vera ataupun Kak Sabar, bukan? Nah, podcast season kedua ini diisi oleh saya. Perkenalkan, nama saya Chana Saudatul Zulfa. Nah, podcast kali ini kita akan berbincang tamu dengan kakak yang cantik dan ganteng dari salah satu UKM yang ada di UTP Surakarta. Langsung saja kita tanya-tanya dan sepik-sepik. Dari yang paling ujung cantik nih, siapa kak namanya? Halo teman-teman, saya Kristina Cindy Permatasari dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Hai Kak Cindy, sapa dong teman-temanku online semuanya. Jadi Kak Cindy dari Fakultas Pertanian ya teman-teman. Nah, yang paling pojok, yang paling ganteng nih, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Andika Purnomo Wibowo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 5. Hai Kak Andika dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung saja kita speak ya. Nah, kita tanya langsung ke Kak Andika. Kak Andika ini dari UKM apa sih Kak? Dari UKM Pramuka. Oh, dari UKM Pramuka. Yeah. Nah, UKM Pramuka di UTP Surakarta memiliki nama nggak sih Kak? Ada, untuk di tingkat universitas itu namanya Racana. Oh, jadi Racana ya? Yeah. Nah, kenapa bisa milih nama Racana itu? Ada filosofinya nggak sih Kak? Ada. Racana itu kalau di tingkat SMA kan itu namanya Balan. Kalau di tingkat universitas ya itu namanya Racana. Oh, jadi itu. Ya. Kenapa kok bisa milih nama Racana, Kak? Karena ya itu tadi emang kita UKM Pramuka di tingkat universitas. Itu emang namanya Racana gitu. Ada kepanjangannya nggak sih, Kak? Ada. Untuk nama Racana di UTP itu namanya Racana Ganesha Pilyar. Racana Ganesha Pilyar. Ya. Nah, Ganesha sama Pilyar itu ada artinya nggak sih, Kak? Ada. Apa sih, Kak, artinya? Untuk Ganesha itu melambangkan ilmu pengetahuan yang tinggi. Untuk Pilyar itu artinya anak yang baik atau berbudi luhur. Oh, jadi siapapun yang mengikuti UKM Pramuka itu memiliki ilmu yang tinggi dan anaknya baik-baik ya, Kak? Pasti. Wah, pasti baik-baik teman-temanku. Jadi kalian harus join ya. Oke, langsung saja. Aku denger-denger nih, Racana mau ngadain kegiatan ya, Kak? Iya. Apa sih Kak kegiatannya? Untuk kegiatannya itu GSC. Wah, GSC. Apa itu kepanjangannya? Kita tanya ke Kak Cindy ya. Apa Kak kepanjangannya dari GSC? GSC sendiri itu kepanjangannya Ganesha Scout Competition. Wah, Ganesha Scout Competition. Ganesha Scout Competition itu apa, Kak? Ganesha Scout Competition itu suatu kompetisi yang mengikut sertakan pesertanya SMA, SMK maupun satuan karya. Oh, jadi itu udah pernah dilakuin berapa kali sih Kak di UTP? Untuk kali ini untuk yang ketiga. Ketiga kali? Ya. Itu salah satu program kerja atau emang pengen buat atau apa sih Kak? Justru itu menjadi program kerja unggulan dari Racana sendiri. Oh, jadi GSC itu adalah salah satu program kerja unggulannya UKM Pramuka. Iya. Wah, keren nih guys. Udah dilaksanain 3 kali ya. Berarti dari Kak Cindy dan Kak Andika sendiri udah pernah ngerasain yang kedua ataupun yang pertama. Nah, kita tanya dari yang Kak Cindy. Pengalaman apa sih yang paling berkesan ketika Kak Cindy mengikuti kegiatan GSC? Kalau pengalamannya sih sangat berkesan ya, karena untuk GSC kedua karena saya juga panitia dan itu diikuti oleh Ekskarisidenan Surakarta, dan itu tuh kegiatannya tuh kita kan tempatnya di kampus 2 ya, kampus di 2. kampus Oh, 2 ya, di lantai 3, dan itu bener-bener karena lombanya ada kreasi tongkat dan ada semapur dance, itu sangat-sangat apa ya, Keren banget gitu ya Kak? iya, karena guncangannya itu mau mengambrukkan kampus 3, kampus 2. Kampus 2 ya? Sampai mau rubuh ya? Iya. Wah, gedungnya sampai mau rubuh teman-temanku. Gimana kalau kita speak tanya ke Kak Andika nih? Kalau dari Kak Andika, pengalaman yang paling berkesannya apa? Pengalamannya banyak sih.
Oh banyak. Banyak banget. Silakan curhat aja Kak, silakan cerita. Pengalamannya di GSC sebelumnya itu capek pasti. Oh ya. Capek pasti. Bahagia juga, bangga juga karena di UKM Pramuka UTP bisa mengadakan acara sebesar itu. Sebenarnya pesertanya nggak banyak, cuma mereka membawa kayak supporter, itu yang bikin meriah. Oh jadi supporter dari masing-masing sekolah mereka ya Kak? Wah. Jadi itu salah satu lomba pramuka ya Kak? Jadi pesertanya itu dari tingkat SD, SMP, SMA atau apa Kak? Untuk pesertanya hanya tingkat SMA, SMK maupun satuan karya. Wah jadi kalau SMP maupun SD belum bisa ikut ya Kak? Jadi teman-temanku online yang masih SMP maupun masih yang di bawahnya, kalian tunggu aja ya, nanti kalian pasti masuk di SMA atau SMK dan kalian join. Nah di GSC sendiri ini mengangkat tema apa Kak yang sekarang? Kita speak tema yang sebelumnya aja dulu. Apa temanya? Untuk yang GSC sebelumnya itu saya agak lupa sih sebenarnya. Ya udah. Agak lupa karena itu dilaksanakan tahun kemarin dan sebenarnya mau ngadakan lagi GSC ketiga. GSC ketiga ini juga sempat tertunda karena adanya pandemi. Itu tertunda dan baru bisa dilaksanain sekarang. Dilaksanain sekarang berarti bertemakan apa Kak? Bertemakan kreativitas pramuka milenial di masa new normal. Kenapa harus ngambil tema tersebut Kak? Karena kan kita ini pemuda milenial ya. Ya pemuda milenial. Apalagi kita berada di UKM Pramuka dan sekarang kita juga berada di masa new normal dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan itu kayak mengasah kemampuan kita, kreativitas kita, gimana kita itu bisa mengadakan kegiatan walaupun di masa sekarang, di masa pandemi seperti ini gitu. Wah berarti meskipun masa pandemi, kita sebagai generasi muda harus memiliki kreativitas ya Kak, dan semangat yang tinggi teman-teman. Nah gini aja, tadi kan udah speak itu, terus saya mau tanya nih Kak, buat GSC tahun ini mau diadain kapan sih Kak? Sebenarnya untuk GSC tahun ini sudah mulai pendaftaran ya. Pendaftaran dibuka tanggal 22 November kemarin. Untuk penutupan pendaftaran itu tanggal 15 Januari nanti. Tanggal 15 Januari. Oh. Buat tahun ini ada yang spesial sih nggak sih Kak di GSC tahun ini? Nah, mungkin dari Kak Cindy nih, apa Kak yang spesial buat tahun ini? Kalau tahun ini GSC ketiga itu pesertanya yang spesial karena kita se-Jawa Tengah. Wih, berarti dari Klaten terus kayak gitu sekitar Solo Raya gitu ya Kak ya? Itu bisa se-Jawa Tengah berarti. Iya, wah keren banget. Ini diadainnya online atau offline sih Kak? Online. Karena online kan biar semuanya bisa kontribusi gitu. Oh berarti kalau yang tahun-tahun kemarinnya itu offline tapi acaranya Karisidenan Surakarta. Karisidenan Surakarta aja. Oh, jadi tahun ini online ya teman-teman. Tapi kalian tetap harus semangat karena kreativitas kalian dan pasti ditunggu-tunggu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. GSC tahun ini mau dilaksanain bagaimana sih Kak prosedurnya? Terus lomba-lombanya apa saja? Dari Kak Andika nih. Saya? Iya. Untuk konsep GSC yang ketiga ini sebenarnya online ya. Untuk perlombaannya online. Tapi kita juga akan mengadakan offline. Offline-nya ini hanya untuk penyerahan bagi mereka yang menang. Penyerahan piala, piagam gitu. Itu akan dilaksanakan offline. Dan untuk lombanya sendiri kita ada 5 lomba. 5 lomba nih Kak? Ya, wah apa aja nih, seru banget 5 guys. Untuk yang pertama itu ada poster, terus vlog hastakarya, video jurnalistik, semapur dance, sama film pendek. Wah, ada 5 ya tadi. Ada film pendek, terus video jurnalistik, semapur dance, sama poster, sama video jurnalistik. Wah, kalian teman-teman harus mengikuti biar kalian dapat juara ya Kak ya. Wah, ada iming-imingnya nggak sih Kak buat yang menang? Ada sih. Apa nih Kak? Ada. Kita untuknya yang menang nanti mendapatkan trofi itu pasti. Wah, trofi, sertifikat, Tiska. Wah, ini kan belum banyak yang tahu nih Kak. Tiska itu apa? Mungkin teman-teman online belum ada yang tahu. Bisa dibocorin Tiska itu apa Kak? Tiska itu tanda ikut serta.
Wah, tanda ikut serta ya teman-teman. Jadi kalian harus join banget sih. Nah, persyaratannya buat ikut GSC tadi kan harus SMK ataupun SMA. Ya. Ada persyaratan tersendiri nggak sih Kak selain itu? Ada, itu tergantung lombanya nanti yang diikutin apa. Itu kan setiap lomba ada persyaratan khususnya. Nanti bisa dibaca di Juklak Jukmisnya di lomba GSC ketiga, nanti ada di YouTube atau di sosial media punya Racana. Nah, sosial medianya apa nih Kak? Sekalian promosi. Siapa tahu teman-teman online belum tahu Instagramnya ataupun YouTube-nya atau sosmed yang lain. Coba apa Kak? Untuk sosial media Racana Ganesha Pilar itu untuk di IG itu @pramuka_utp Surakarta. @pramuka_utp Surakarta. Ya. Terus untuk YouTube-nya itu Pramuka UTP Surakarta. Pramuka UTP Surakarta. Itu aja Kak, 2. Email itu ada pramukautp@gmail.com. Oke, buat teman-teman yang belum mengetahui perkiraan lombanya, tanggal dan lain sebagainya, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya tadi yang udah disebutin ya teman-teman. Nah, ini Kak tadi kan udah membahas ya Kak tentang GSC dan lain sebagainya. Aku mau tanya nih dari Kak Cindy. Kak Cindy udah mengikuti pramuka di UTP udah berapa lama sih Kak? Saya ikut Racana ini udah dari semester 1 ya? Ya, semester 1. Semester 1 kalau saya. Kok sama bisa? Kita bareng. Oh, barengan ya? Iya. Wah, jangan-jangan ada apa gitu ya Kak? Enggak. Oh, enggak. Ya, ada teman. Oh ya teman, bercanda nih guys, jangan dibawa ke itu ya guys. Oke. Kenapa Kak Cindy mengikuti pramuka padahal di UTP Surakarta itu banyak loh Kak UKM-nya? Alasan ikut pramuka sih karena emang dari SMP, dari SD bahkan itu udah emang ikut pramuka dan seneng aja kegiatannya, kemah ya Kak. Kemahnya sampai kadang ada yang nggak mandi gitu ya. Itu mah jangan ditanya, emang itu udah tradisi ya Kak. Oke. Ada hal lain yang bikin ketertarikan kok bisa ikut UKM pramuka gitu? Kalau saya ikut pramuka sih emang karena kekeluargaannya juga sih. Kalau UKM lain nggak tahu ya, mungkin kalau saya di pramuka itu lebih ke kekeluargaannya lebih kayak banget gitu. Banget gitu ya Kak ya. Dari Kak Andika sendiri nih, kenapa kok bisa ikut UKM pramuka padahal di UTP ini banyak loh Kak UKM-nya? Sebenarnya itu saya ikut UKM tuh nggak hanya pramuka sih sebenarnya. Wah banyak banget ini. Banyak banget. Diborong ya? Wah, apa aja nih Kak? Untuk di tingkat universitas sendiri itu ada UKM pramuka, terus ada kewirausahaan, karya ilmiah, sama BEM universitas. Wah, banyak sekali ya Kak. Tapi kenapa kok ikut UKM pramuka? Karena emang dari SMA saya sudah suka pramuka. Ini jujur-jujuran aja ya? Iya, jujur. Untuk SMP, SD itu saya nggak pernah ikut pramuka. Nggak pernah? Bolos terus? Wah, sama kayak saya berarti Kak. Sampai sekarang berarti saya. Oke, ada hal yang berkesan lain kok bisa ikut UKM pramuka itu? Pastinya untuk menambah relasi, menambah pengalaman juga. Terus juga waktu itu saya heran gitu. Bukan heran sih, kayak kepo. Ternyata di universitas itu juga ada pramukanya gitu. Wah. Jadi saya ingin tahu pramuka di universitas seperti apa gitu. Berawal dari kepo itu langsung pengen join ya? Iya. Kalau saya kepo sama mantan saya Kak. Oke. Tadi kan karena kekeluargaan dan lain sebagainya nih Kak. Ngomong-ngomong tentang kekeluargaan, ini tuh ada bencana Kak di Semeru, ya ampun, erupsi. Yeah. Nah, buat teman-temanku, pasti dari UKM pramuka juga open donasi nggak sih Kak? Iya. Ada. Open donasinya apa nih? Untuk UKM pramuka sendiri tergabung dalam seluruh Ormawa UTP yang satu komando, itu dari BEM. Oh ya teman-teman, buat kalian yang pengen open donasi, kalian juga bisa langsung kepoin Instagramnya itu tadi pramuka ataupun Instagram ormawa yang lain ya teman-teman. Nah di sini udah kelihatan kan guys, kalau UKM pramuka itu kekeluargaan, kebersamaan dan lain sebagainya itu kelihatan banget. Nah buat temen-temenku online, kalian harus join. Nah tadi harus join pramukanya, harus join GSC-nya. Nah ada satu lagi nih guys yang belum aku tanyain. Itu nanti benefitnya apa sih Kak ngikutin GSC sama ngikutin UKM pramuka? Benefitnya banyak Bu. Nah, mengikutin GSC dulu nih, apa benefitnya? Yang satu, pertama
untuk juara itu pastinya akan mendapatkan trofi ya. Iya. Trofi, terus sertifikat, ada stiker, ada tiska. Dan untuk sertifikat, stiker sama tiska itu nanti untuk seluruh peserta yang mengikuti. Ibaratnya kita ngasih timbal balik lah buat mereka. Timbal balik ya. Mereka sudah capek-capek ikuti kegiatan itu gitu. Ya, kalau dari Kak Cindy, benefit yang ngikutin pramuka ini apa, Kak? Banyak banget. Ya, disebutin Kak. Kita bisa dapat kekeluargaan untuk yang para mahasiswa yang dari luar tuh apa namanya? Kayak perantauan. Mereka kan gitu. di sini nggak ada keluarga. Nah, mungkin kalau ikut pramuka, kekeluargaannya bisa dijalin sama teman-teman pramuka, karena kan kita ada sanggar dan itu sanggarnya terbuka untuk semuanya, dan kalau teman-teman mau main bisa main ke Racana. Mau tidur di situ boleh gak sih, Kak? Boleh dong. Gak usah ngekos ya kalau gitu. Tapi kalau cewek jangan bareng-bareng. Ya. Kalau cewek jangan ya teman-teman. Nah, tadi kan kita berbincang-bincang dengan Kak Cindy dan Kak Andika. Kita persilahkan buat Kak Cindy dan Kak Andika promosi kegiatan GSC nih buat teman-teman online. Silakan promosi, Kak, biar mereka tertarik dan join gitu loh, Kak. Untuk teman-teman siswa SMA, SMK maupun satuan karya di luar sana, se-Jawa Tengah ya tentunya, yang ingin ikut GSC bisa langsung lihat di IG-nya Pramuka @pramuka_UTP Surakarta. Di situ ada semua informasi sudah tertera di situ, dan di situ juga ada kontak personnya, bisa menghubungi saya sendiri. Dan untuk benefitnya itu sangat banyak banget. Kalian akan dapat relasi atau mungkin bisa dapat jodoh juga dari Pramuka. Ajang jodoh nih. Iya. Tapi kayak gitu biasanya sering sih, Kak. Sering. Cinlok ya. Oke. Itu tadi kan promosinya dari Kak Andika. Kak Cindy kan mungkin memiliki ciri khas promosinya tersendiri. Silakan Kak Cindy. Halo teman-teman, untuk yang mau ikut GSC ketiga, untuk memeriahkan GSC ketiga nih, ayo dong ikut daftar langsung aja, kan mumpung masih buka pendaftarannya. Ayo dong teman-teman daftar. Tuh Kak Cindy-nya cantik, Kak Andikanya ganteng. Kalian masa nggak mau daftar, dapat sertifikat dan lain sebagainya. Benefitnya banyak banget teman-teman. Kalian harus join ya. Dan jangan lupa lihat Instagramnya yang udah disebutin ataupun YouTube-nya tadi. Nah, itu teman-teman, kita udah berbincang-bincang tentang GSC, Pramuka dan lain sebagainya. Jika kalian masih ingin ditanyain ataupun masih bingung dan lain sebagainya, kalian langsung aja kontak personnya udah tersedia di Instagramnya Racana. Nah, gimana podcast kali ini? Seru nggak teman-teman? Seru dong, kedatangan bintang tamu dari UKM Pramuka yang cantik dan ganteng. Nah, terima kasih ya buat Kak Cindy, Kak Andika udah bersedia hadir di sini dan meluangkan waktunya loh. Ini padahal tugasnya banyak lah. Anak kuliahan ya teman-teman, tugasnya banyak. Nah, terima kasih ya buat teman-temanku online. Jangan lupa join di GSC dan join di UKM Pramukanya. Oke, ada satu kata lagi nggak sih, Kak, buat hari ini? Motivasi. Motivasi. Ya. Untuk motivasi hari ini, buat teman-teman tetap semangat walaupun di masa seperti ini. Teruslah berkreativitas walaupun di masa pandemi kita apa-apa terbatas ya, kita memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Oke. Ya teman-teman, tadi udah dikasih motivasi, harusnya tersentuh sih. Kalau aku tersentuh malah deg-degan nih. Wah. Coba dari Kak Cindy nih, motivasi buat hari ini, buat penutupnya apa nih, Kak? Jangan pernah menyerah untuk jadi yang terbaik dari dirimu sendiri, karena jadi yang terbaik dari diri sendiri itu susah banget sih. Benar teman-teman, jadilah diri sendiri dulu ya, jangan pernah niru orang lain. Oke teman-teman, podcast kali ini udah selesai ya. Kalian harus nunggu podcast-podcast selanjutnya. Terus apa yang udah disampaikan, kalian harus tetap join di Racana ataupun di GSC teman-teman. Nantikan podcast selanjutnya teman-teman, tetap di Ganesha Speak Time Jawara. Yeay, berikan aplaus.